Pemirsa apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita BTS 27 Juli. Taifun Doksuri membawa curah hujan mencengangkan di daerah pegunungan, terutama di Taiwan Timur. Akumulasi curah hujan di stasiun pengamat cuaca Sitau Pingtung melampaui 1000 mm. Di Hualien, angin kencang dan hujan deras mengakibatkan sungai meluap dan tanah longsor di sejumlah tempat. Seorang wanita di desa Xiaolin meninggal setelah jatuh ke dasar sungai saat memeriksa pipa air. Tanggal 26 malam, seorang wanita di desa Siulin, Hualien hendak memeriksa pipa namun tersandung dan jatuh ke dasar sungai. Petugas pemadam kebakaran pergi untuk mencari namun saat ditemukan ia sudah tidak bernafas dan dinyatakan meninggal setibanya di rumah sakit. Menjadi kasus kematian pertama Taifun Doksuri. Taifun membawa angin kencang dan hujan lebat. Batu terus berjatuhan pada ruas Kuan Yuan pada jalan provinsial nomor 8, menyebabkan lalu lintas terputus. Sedangkan ruas Funan pada jalan provinsial Nanhui juga terdampak akibat luapan sungai yang membawa pasir. Longsor juga terjadi di sejumlah ruas jalan provinsial Nanheng. Beberapa nelayan di dermaga Fukang menemukan bahwa kapal ikan mereka hilang. Mereka menduga angin dan ombak berhembus masuk ke area pelabuhan. Sepertinya ada 2 kapal penangkap ikan yang terguncang dan saling menghantam satu sama lain sehingga mengakibatkan kapal tenggelam. Akibat dampak Taifun Doksuri, 23 orang telah dievakuasi dari desa Mutan di area pegunungan Pingtung seiring siaga kuning akibat longsor. Jika Taifun terus menguat, pihak berwenang tidak mengesampingkan akan mengevakuasi lebih banyak warga secara paksa. Taifun Doksuri membawa curah hujan mencengangkan di daerah pegunungan. Sejak tanggal 26 hingga 27 pagi, curah hujan yang terakumulasi di stasiun pengamat cuaca Sitau dekat desa Taiwu mencapai 1080 mm, menempati peringkat pertama di Taiwan. CWB sekali lagi mengingatkan warga untuk berhati-hati saat keluar. Sebuah depresi tropis di perairan timur Filipina terus berkembang. Diperkirakan dalam 2 hari ini akan menjadi Kanun, taifun ke-6 tahun ini. Namun proyeksinya masih belum pasti. Sementara itu CWB meneruskan peringatan laut dan darat Taifun Doksuri untuk wilayah Hualien dan Taitung di timur dan wilayah Miaoli ke selatan di barat. Pakar cuaca mengingatkan Doksuri akan mendatangkan sabuk hujan spiral sangat deras di Kaohsiung dan Pingtung yang mungkin berlanjut hingga besok pagi. Taifun Doksuri melewati Selat Pasu dan terus mendekati perairan barat daya Taiwan. Radius badai level 7 adalah 280 km. Di wilayah Miaoli ke selatan, Hualien dan Taitung yang ada dalam batas peringatan darat, angin dan hujan akan menjadi lebih kuat menjelang malam. 台风的暴风圈已经涵盖了我们南部跟东南部的陆地，预计台风未来会朝北北西的方向，在今天通过台湾海峡南部。 Setelah Taifun melewati Pulau Luzon, sirkulasinya mengetat. Angin dan hujan terkuat terkonsentrasi dalam jarak sekitar 200 km dari mata Taifun. Semenanjung Hengchun, Kaohsiung, dan Pingtung menghadapi sabuk hujan spiral dan hujan lebat akan turun hingga Jumat pagi. Bahkan akan ada hujan sangat deras di daerah pegunungan. Di lain pihak, sebuah depresi tropis di perairan timur Filipina terus berkembang. Diperkirakan dalam 2 hari ini akan menjadi Kanun, taifun ke-6 tahun ini. 台湾北方的海面，整个我们西太平洋是进入一个很显著的季风潮，所以1个礼拜有一个台风，恐怕会一直持续到8月整个月的时间。 Kedepannya, Taifun ke-6 akan terus bergerak ke arah barat-barat laut. Diperkirakan akan mendekati Taiwan pada Rabu hingga Kamis depan dan jalurnya masih belum pasti. Pakar meteorologi mengingatkan bahwa tahun El Nino kondusif terhadap perkembangan dan terbentuknya taifun di zona lepas pantai. Oleh sebab itu, saat mendekati Taiwan, mereka sudah berkembang beberapa waktu dan skalanya tidak dapat diremehkan. DBD lokal di kota Tainan telah menembus 587 kasus. Pemberantasan dan pembersihan lingkungan terhambat karena serangan taifun beberapa hari ini, terutama genangan air di lantai bawah tanah, bangunan tua, rumah kosong, lapangan terbuka, dan lokasi konstruksi. Pemkot menegaskan upaya akan diteruskan usai taifun. Penyebaran demam berdarah dengue atau DBD lokal di Kelurahan Cengkong, Kota Tainan, yakni lokasi pertama ditemukannya wabah tersebut pada tahun ini, telah terkendali. Tapi kondisi di tempat lain terus merebak. Total kasus bertambah menjadi 587 setelah 30 kasus baru tercatat tanggal 26, sementara distrik wabah meluas menjadi 12. Pemkot Tainan berencana melakukan pembersihan sarang nyamuk besar-besaran pada durasi pemberantasan paling efektif sepanjang 7 hari usai hujan. Guna mencegah penyebaran wabah, Pusat Pencegahan dan Pengendalian Dengue Tainan telah meminta dukungan penuh dari pihak militer sejak tanggal 26.
Es dan minuman dingin adalah produk yang digemari konsumen pada musim panas. Tapi belakangan Badan Pengawas Obat dan Makanan menemukan produk tidak memenuhi standar sanitasi dan mengandung bakteri E. coli di 6 toko rantai, termasuk Sugarcane Mama, Meat Fresh, dan Cold Stone. Ini dia toko minuman berangkai Sugarcane Mama yang berlokasi di Sinyang Street, kota Taipei. Dinas Kesehatan baru-baru ini menemukan bakteri E. coli yang melebihi standar dalam sari tebu segar di toko itu. Pelaku usaha mengakui bahwa pipa pembuat es yang tua mungkin menjadi penyebabnya. Semuanya telah diperbarui dan diperbaiki. 应该就是老旧，然后就是有些水垢之类的，然后就是有些菌在。我们刚好利用这次搬迁的机会，就是整个管路都把它换成新的。 FDA meluncurkan program pemeriksaan produk minuman dan es di tempat. Sebanyak 6 kasus tidak memenuhi standar sanitasi. Semuanya ditemukan mengandung bakteri E. coli. Selain Sugarcane Mama, Meat Fresh di toko induk Chongsan, Taro Yuan di cabang kota New Taipei dan Kabupaten Hsinchu, dan Cold Stone dan 1955 AI di kota Tainan juga termasuk dalam daftar pelanggar. 6家有副抽验的这个肠杆菌科是有超标的状况，总共是6家，总共每一家都是裁罚，依法就是裁罚3万元以上，总计就是裁罚18万元。 Pemeriksaan bakteri E. coli merupakan salah satu indikator penting keamanan pangan untuk mengetahui situasi pengelolaan bahan baku, makanan, dan suhu penyimpanan oleh pelaku usaha. Konsumen juga dapat mengamati kondisi kebersihan peracikan di tempat saat membeli. Bila produk minuman dan es tidak memenuhi standar, mereka akan diberi batas waktu perbaikan. Yang tidak melakukan perbaikan akan didenda maksimal 3 juta dolar Taiwan. Insiden paus terdampar kembali terjadi. Total 97 ekor paus pilot ditemukan terdampar di garis pantai Cairns di Australia. 52 darinya dipastikan telah mati. Petugas konservasi berusaha menyelamatkan 45 ekor tersisa yang masih hidup dan berusaha menemukan penyebab paus terdampar dan kematiannya. Sekitar 100 ekor paus pilot ditemukan terdampar di garis pantai Cairns di negara bagian Australia Barat tanggal 25. Petugas konservasi setempat berusaha melakukan pertolongan dan mengembalikannya ke laut, tapi karena kekurangan tenaga manusia, 52 ekor paus telah mati. Kasus kematian paus pilot terdampar kerap terjadi di berbagai pelosok dunia. Penyebabnya hingga kini belum diketahui. Pakar satwa liar menduga stres dan penyakit adalah penyebab tragedi serupa. Pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Sua lagi di lain kesempatan.